mungkin buat ibu manapun kayaknya nggak akan pernah siap ya untuk kehilangan seorang anak yang dia kandung, dia susui. Tapi aku percaya kalau ada hal baik setelah ini. Ada hal baik setelah ini. Walaupun aku nggak tahu apa, aku nggak tahu bentuknya akan seperti apa, aku nggak tahu kapan, aku nggak tahu bagaimana, tapi aku tahu kalau akan ada hal baik setelah ini. Seorang anak adalah bagian hati dari orang tuanya. Dari tangisan pertama, tawa pertama, hingga langkah pertama, semuanya menjadi cerita yang terukir dalam jiwa. Tapi bagaimana jika waktu yang diberikan terlalu singkat? Bagaimana jika harus melepas mereka sebelum kita siap? Halo, aku Sefriana Hairil, biasa dipanggil Sefri. Aku lulusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Umurku 30 something lah ya. Profesiku sebagai seorang penulis, sampai sekarang sudah menulis sekitar 25 plus buku. Dan aku sangat menyukai nonton film, dan aku sangat menyukai memasak. Asin atau manis? Manis. Gado-gado atau ketoprak? Gado-gado. Bakso atau mie ayam? Mie ayam. Gunung atau pantai? Pantai. Malam atau siang? Siang. Orang tua atau anak? Tua atau anak? It's hard question. Anak lah. Anak. Ya. Soal anak selalu menangis. I'm sorry. It's okay. I'm ready. Totally different. Biasanya kalau sahur tahun kemarin dia masih ikut bangun dia ikut sahur. Tapi sekarang ya hanya berdua sama suami ya. Pertama tanpa dia. Karena belum setahun ya perginya juga. Bulan Mei 2024 kemarin. Ayah, terima kasih sudah menjadi sosok lelaki yang kuat, karena aku tahu kalau kamu lebih hancur dari aku, gitu. Ya, terima kasih untuk perjuangan kamu, terima kasih untuk rasa sayang kamu ke aku dan anak. Kayaknya nggak akan pernah ada kata terima kasih yang cukup buat untuk ungkapin semuanya sih. Just thank you. And I love you. Masa merindukan.
eh, yang pasti kita tahu kalau ketika kita kehilangan seseorang kita cintai, mau siapapun itu, pasti kita akan terpatah, terluka, jatuh, rapuh, itu pasti. Tapi yang pasti adalah kita jangan pernah kehilangan harapan untuk hidup. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cinta, jadi ketika 23 hari setelah anak saya meninggal, ayah mertua saya meninggal. Jadi saya banyak kehilangan di saat itu. Jadi yang pasti adalah saya bilang ke diri saya masih diberikan oleh Allah hidup, berarti saya masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik gitu. Ya kalau saya membuang-buang waktu dengan menangis, dengan merenung, dengan berwhat if, ya coba waktu itu bawa ke rumah sakitnya lebih cepat. Coba waktu itu dokter bilang masukin ke ICU-nya malam itu juga, nggak nunggu besoknya. Kalau kita berwhat if terus, nggak akan pernah selesai kan? Rasa sakitnya nggak akan pernah selesai kan gitu. Jadi ya kalau sedang merindukan, ya mencoba untuk tidak seperti itu. Tidak berwhat if lah, berandai-andai sampai kita kembali ke masa itu. Tapi kita tetap mengingat masa-masa bahagia. Kalau kita bahagia loh, pernah memiliki dia di dalam hidup kita. Pernah ada dia dalam hidup kita, kita bahagia loh. Itu patut kita syukuri loh. Mungkin ada beberapa pasangan yang harus lebih lama dibanding saya untuk mendapatkan seorang anak. Atau mungkin ada yang sudah bertahun-tahun, udah berpuluh-puluh tahun, tapi Allah belum kasih dia keturunan. Ya saya melihat titik balik di situ, syukuri aja ketika saya pernah menjadi seorang ibu. Dan sampai sekarang saya masih seorang ibu walaupun anak saya udah nggak ada. Gitu. Saya dan suami berjuang selama 4 tahun untuk memiliki anak. Dan saya cuti dari menulis untuk concern untuk program hamil saat itu. Jadi ketika saya hamil dan itu tiba-tiba, hamilnya tiba-tiba karena aku nggak tahu kalau aku hamil sebenarnya. Itu seperti sebuah keajaiban kayak a miracle. Dan lucunya, aku menunggu dia 4 tahun, aku bersama dia 4 tahun. Itu hal, kalau boleh nyebut satu kata, itu hal bahagia. Karena apa yang terjadi dalam hidupku itu semua berubah jadi kayak penuh warna-warni gitu. Karena adanya dia. Tapi ya Masya Allahnya anak saya semuanya serba cepat di dia. Dia bisa berjalan di usia 6 bulan. Dia bicara cukup di waktu yang cepat, saya lupa dia usia berapa. Tapi dia bicara cukup cepat. Dan dia bisa memahami kosakata bahasa Inggris tuh lumayan cepat. Jadi kalau saya ngajak dia ngomong bahasa Inggris, makanya bilang gitu. Jadi ketika dia nggak ada, lucu ya, serba cepat sampai hidupnya cepat juga gitu. Apa ya? Sekarang ya itu, aku menghabiskan waktu untuk menulis. Itu cara healingku adalah menulis. Biasanya aku menulis itu paling dalam setahun tuh 2-3 buku. Aku tahun kemarin setelah kehilangan dia, aku bisa menulis 5 buku dalam setahun. Tapi aku tahu, aku menulis sebanyak apapun, rasa hilangku itu nggak akan pernah pergi. Gitu. Banyak yang bilang, udah tulis aja gitu. Tulis tentang kehilangan itu ditulis gitu, tuangin. Tapi ketika aku mau menulis tentang anakku, rasanya sakit. Gitu. Itu sih. Jadi, kayaknya nggak bakal siap sih untuk menuliskan itu. Bahkan sampai sekarang aku belum mengurus akte kematiannya.
Karena ketika aku merasa kalau ketika aku mengurus akta kematian berarti she really gone gitu. Gitu sih. Ya padahal emang dia udah benar-benar pergi. Is it okay? I'm okay. Mungkin buat ibu manapun kayaknya gak akan pernah siap ya untuk kehilangan seorang anak yang dia kandung, dia susui. Tapi aku percaya kalau ada hal baik setelah ini. Ada hal baik setelah ini. Walaupun aku nggak tahu apa, aku nggak tahu bentuknya akan seperti apa, aku nggak tahu kapan, aku nggak tahu bagaimana, tapi aku tahu kalau akan ada hal baik setelah ini. Ketika satu titik aku tahu dia nggak ada, dia udah nggak ada, itu rasanya sih kayaknya aku mimpi ya gitu. Tapi ya sekarang perlahan-lahan mulai berdamai dengan kenyataan itu kalau emang dia emang sudah pergi. Jadi ya dia aku selalu pengen menyentuh wajah dia gitu. Aku punya satu keinginan, ya Allah, satu kali lagi aku pengen menyentuh dia. Terus dan Allah menghadirkan dia dalam mimpi saya. Itu saya minta sama dia, namanya Malik. Malik, ibu boleh nggak sentuh muka kamu gitu. Terus dia kan suka makan, badannya gendut gitu. Terus dia sambil ngunyah gitu, dia ngangguk-ngangguk. Saya pegang, itu rasanya seperti real saya memegang dia gitu. Dan itu jawaban Allah atas permintaan saya gitu. Delapan. Infinity. Tetap kuat. 2. Tetap bahagia. Terus bersyukur. Dan terus jalani hidup. Ya, 9 ya masih 8. Dia mengajarkan saya untuk bukan dia belajar dari saya justru belajar dari dia gitu. Kadang ketika saya ada masalah gitu ya, saya nangis, dia selalu bilang, "Gak apa-apa ibu, gak apa-apa, it's okay ibu." Bahkan kata-kata itu selalu teringat dalam benak saya kalau it's okay not to be okay gitu. Jadi ketika saya menangis ya nggak apa-apa gitu. Makanya ketika saya kehilangan, kalau mau nangis aja. Kalau saya mau ya menggeram atau apa ya nggak apa-apa, itu kan emosi manusia ketika kehilangan, itu sesuatu yang wajar terjadi buat saya gitu. Jadi ya satu yang saya di benak saya adalah nggak apa-apa untuk segala sesuatunya gitu.
Kehilangan anak bukan hal yang mudah untuk dijalani. Namun, cinta yang telah diberikan tidak akan pernah sia-sia. Mereka mungkin tidak lagi ada di dunia ini, tapi mereka selalu hidup dalam setiap doa, dalam setiap kenangan, dalam setiap cinta yang tak akan pernah pudar.